Almarhum Philip Karma menyatakan bahwa orang Papua itu setengah binatang. Kami tidak membenci Indonesia. Kami hanya meminta hak bangsa kami untuk merdeka itu harus diakui dalam martabat bangsa kami. Ideologi kebangsaan kami sebagai bangsa Melanesia yang berbeda dengan bangsa Indonesia. Dan karena perjuangan bangsa itu membuat orang Papua terus dibunuh. Kejahatan negara Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia, itu terus terjadi khususnya di daerah seperti di Nduga atau juga di Puncak Jaya dan di daerah-daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan publik transportasi. Namun disitulah kita lihat kehadiran saudara-saudara kami yang berjuang dengan cara bergerilya. Mereka marah dan harus mengangkat senjata. Hutan kami, negeri kami itu bisa melindungi mereka. Karena hukum di Indonesia tidak melindungi hak bangsa kami sebagai orang Papua. Hanya hutan, gua-gua, batu-batu besar, pohon-pohon yang besar itu adalah perlindungan hukum yang bisa mereka dapatkan dari alam negeri kami. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Freedom fighters. Penyiksaan ya kepada salah satu masyarakat kita, video message yang durasinya singkat namun tindakan kejahatan negara yang dilakukan oleh sejumlah aparat militer Indonesia kepada rakyat kami, orang Papua Melanesia masih terus terjadi hingga hari ini. Di dalam persiapan pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia untuk melantik presiden mereka, yaitu Presiden Prabowo Subianto, pada waktu yang bersamaan, kejahatan negara Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia, tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tentara Indonesia, aparat kepolisian militer Indonesia dalam hal ini, itu terus terjadi khususnya di daerah seperti di Nduga atau juga di Puncak Jaya dan di daerah-daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan publik transportasi. Namun disitulah kita lihat kehadiran militer Indonesia berada di sana untuk melakukan kejahatan negara mereka untuk negeri kami. Rakyat kami yang rindu hidup dengan bebas, mau berkebun dengan bebas, mau bertani dengan bebas di negeri kami. Mereka diperdapkan dengan brutalisme militer Indonesia yang datang ke negeri kami, merusak negeri kami dengan kejahatan mereka. Dan itu kita bisa melihat bukti daripada video message itu, tindakan kejahatan negara Indonesia yang dilakukan oleh sejumlah aparat militer Indonesia. Dan hari ini video message itu viral di sosial media dan juga mendapat tanggapan dari sejumlah organisasi HAM termasuk kami, West Papua Human Rights Center yang berada di Washington DC. Kami sebagai orang Papua Melanesia punya hak untuk merdeka, punya hak yang sama seperti saudara-saudara kami yang sudah merdeka di wilayah Melanesia seperti Papua Nugini, seperti Solomon Islands, seperti Fiji, seperti Vanuatu, dan juga saudara-saudara kami yang ada di New Caledonia atau Kanaki yang masih terus berjuang untuk hak bangsa kami. Ya, kita sebagai orang Melanesia harus mendapat perhatian dan dukungan internasional itu harus ada pada kami. Dan hal itu yang menjadi cita-cita dari satu proklamasi peristiwa hukum yang disebut dengan Proklamasi 14 Desember 1988, di mana kita ingin mempertegas kepada pemerintah Indonesia bahwa sistem pemerintahan Melanesia di negeri kami itu berbeda dengan sistem pemerintahan dari pemerintah Indonesia. Maka hak kami untuk merdeka harus diakui dan dihormati. Namun kita melihat bahwa perjuangan panjang ini menelan banyak korban. Ada banyak saudara-saudara kami yang ada di pedalaman, di pegunungan, yang terus dibunuh, yang terus mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, karena mereka mungkin dicurigai, dianggap bahwa mereka terlibat dalam sistem perjuangan bergerilya, yaitu yang kita kenal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka atau Tentara Pembebasan Orang Papua Melanesia, OPM, di mana mereka berjuang dengan cara bergerilya. Dan tindakan-tindakan yang terjadi, tindakan-tindakan brutal itu terus terjadi kepada masyarakat yang tidak bersalah. Namun ya, kita melihat bahwa demikian situasi kondisi politik real ya yang ada di negeri kami. Dan video durasi yang kurang lebih 1 menit, bagaimana tindakan penganiayaan
almarhum Philip Karma menyatakan bahwa orang Papua itu setengah binatang. Namun di dalam pesan kebangsaan daripada almarhum Dr. Tom Uwaingai bahwa kami tidak membenci Indonesia. Kami hanya meminta hak bangsa kami untuk merdeka itu harus diakui dalam martabat bangsa kami. Maka meskipun pemerintah Indonesia memenjarakan Dr. Tom Uwaingai kurang lebih 20 tahun karena ideologi kebangsaan kami sebagai bangsa Melanesia yang berbeda dengan bangsa Indonesia itu membuat harus dibelenggu di penjara Indonesia. Dan karena perjuangan bangsa itu membuat orang Papua terus dibunuh. Termasuk saudara-saudara kami yang hidup di pedalaman. Dan salah satu yang kita melihat bahwa adik atau saudara Kogoya yang disiksa secara biadab, tidak manusiawi oleh kurang lebih 13 anggota militer personil Indonesia. Kekejaman yang dilakukan. Dan kita melihat kalau saudara-saudara kami yang berjuang dengan cara bergerilya, mereka marah dan harus mengangkat senjata untuk membelah hidup mereka. Karena hutan kami, negeri kami itu bisa melindungi mereka. Karena hukum di Indonesia tidak melindungi hak bangsa kami sebagai orang Papua. Hanya hutan, gua-gua, batu-batu besar, pohon-pohon yang besar itu adalah perlindungan hukum yang bisa mereka dapatkan dari alam negeri kami. Sehingga tindakan untuk melawan militer Indonesia, ya dengan cara bergerilya itu salah satunya. Itu menurut pandangan dari saudara-saudara kami yang berjuang dengan cara bergerilya. Kalau di era merdeka, di negara yang sudah merdeka, tentunya disebut dengan Departemen Pertahanan Keamanan Negara Indonesia. Departemen Pertahanan Keamanan Negara Indonesia atau Departemen Pertahanan Keamanan Negara Australia atau Departemen Keamanan Negara Amerika. Kalau orang Papua di dalam perjuangan kemerdekaan dan mendapatkan negara yang dicita-citakan itu kita berdiri sendiri, maka kita punya pertahanan negara, keamanan negara, ya tentunya Dewan Pertahanan Keamanan Negara bangsa Melanesia. Namun hari ini kita sedang berjuang untuk hak bangsa kami dengan cara bergerilya. Itu bagian daripada saudara-saudara kami yang berjuang secara bergerilya. Dan kami yang berjuang dengan cara-cara yang mengedepankan perjuangan hukum, perjuangan damai, perjuangan tanpa kekerasan. Di dalam cita-cita proklamasi 14 Desember 88 adalah argumentasi hukum itu jelas untuk menjelaskan kepada pemerintah Indonesia, mengingatkan pemerintah Amerika Serikat, mengingatkan perserikatan bangsa-bangsa tentang bagaimana pertama kalinya ketidakadilan itu sudah terjadi. Ketidakadilan hukum itu telah terjadi. Dan kami orang Papua mendapatkan perlakuan secara tidak manusiawi, tidak adil itu dilakukan sejak kekuasaan pemerintah Indonesia di negeri kami. Politisi-politisi kami di tahun 60-an, orang-orang tua kami melihat bahwa setelah Soekarno, proklamatornya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dengan harapan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia di negeri kami setelah 25 tahun, karena itu adalah bagian daripada salah satu dari isi perjanjian Roma, maka pemerintah Indonesia berhak untuk mempersiapkan orang Papua untuk merdeka di hari ini. Sehingga kurang lebih 25 tahun, pemerintah Indonesia adalah mandataris PBB untuk mempersiapkan satu bangsa yang ada di daerah konflik hukum. Dan hari ini yang menjadi catatan sejarah perjuangan panjang itu, kami sebagai orang Papua Melanesia terus menyuarakan hak bangsa kami untuk harus diakui oleh pemerintah Indonesia dan juga harus dimediasi oleh pemerintah Amerika Serikat dan harus dimediasi oleh masyarakat internasional, dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi pembunuhan, penganiayaan, intimidasi, teror sejumlah aktivis-aktivis Papua Barat Merdeka yang dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia bertahun-tahun, seperti apa yang kami alami. Saya 2 kali saya masuk penjara Indonesia karena ideologi bangsa kami, hak bangsa kami untuk merdeka, hak politik kami dalam political opinion. Dan hal itu yang membuat kami berada di exile dan mendapatkan status hukum suaka politik. Situasi real yang hari ini terjadi di negeri kami, di tanah air kami, bahwa ada penganiayaan, torture itu penganiayaan, penyiksaan
bagaimana sejumlah anggota militer Indonesia melakukan itu. Satu orang mendapatkan penganiayaan dari lebih daripada 13 orang anggota personil Indonesia. Ya. Yang bisa kami share di hari ini adalah kami bisa menulis untuk merangkum sejumlah peristiwa-peristiwa itu. Kami akan terus menulis, mendokumentasikan, dan terus melakukan korespondensi kami kepada pihak negara di mana kami ada. Seperti saya yang ada di Amerika, tentunya di dalam briefing-briefing paper kami, West Papua Human Rights Center, kami akan terus menjelaskan itu. Tetapi sebagai seorang diplomat, sebagai seorang pemimpin yang melakukan perang diplomat, kami akan terus menjelaskan bahwa hak politik kami untuk merdeka, untuk berbangsa sendiri, berpemerintahan sendiri, dan bernegara sendiri, terpisah dari Indonesia, harus diselesaikan oleh masyarakat internasional. Di dalam dokumen Washington Solution, itu yang kami terus menyoroti di tahun ini, di hari ini dan besok, untuk terus mengingatkan pemerintah Amerika Serikat, untuk mengingatkan pemerintah Indonesia, untuk mengakhiri penderitaan bangsa kami, untuk mengakhiri konflik di Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.